Shalom jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, haleluya, yang siap untuk memuji Tuhan, untuk bernyanyi bagi Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau menyertai setiap perjalanan kehidupan kami. Engkau menyertai hari-hari kami, sehingga kami bisa hadir ibadah pada minggu ini Tuhan, dengan kesehatan yang luar biasa yang daripada-Mu. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk memuji, untuk menyembah Engkau Tuhan. Biarkanlah di gereja ini Tuhan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami siap dilawat, kami siap diubah, kami siap diberikan mujizat yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
sukacita. Yesus, sungguh nyata kasih-Mu atas setiap kehidupan kami. Tidak pernah berakhir dan tidak pernah berubah Tuhan dalam hidup kami. Kami siap untuk menerima firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidup.
kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Sehingga kami pada pagi hari ini dapat kembali berkumpul di rumah-Mu yang kudus. Kami telah menaikkan pujian penyembahan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk melengkapi ibadah ini dengan bersabda bagi kami semua. Kami mau buka hati dan pikiran kami, agar perkataan Tuhan yang akan kami dengar boleh bertumbuh di dalam hati kami. Sehingga hidup kami hari lepas hari semakin kuat. Hari lepas hari kami boleh semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa atau biasa di luar? Haleluya. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita sudah masuk ke bulan 9 dari semenjak pandemi ya. Dan COVID-19 ini, pandemi ini saya perhatikan masih belum jelas kapan akan berakhirnya. Dan sekarang kita sudah di penghujung tahun 2020. Selama 9 bulan kita mengalami naik turun dari semenjak pandemi yang mengacaukan begitu banyak sendi kehidupan. Toh pada akhirnya oleh kasih setia Tuhan kita boleh berada di akhir tahun 2020. Semua itu karena kebaikan Tuhan. Amin. Mungkin kita ada waktu di bulan Mei, bulan Juni, bulan-bulan sebelumnya kita berpikir, aduh kita bisa enggak ya? Aduh bagaimana ini? Aduh ke depan bagaimana, ke depan bagaimana? Toh pada akhirnya ternyata saudara dan saya sudah berada di penghujung tahun 2020. Itulah bukti kasih setia Tuhan, itulah salah satu dari mujizat. Amin. Mujizat itu bukan berarti harus orang sakit menjadi sembuh, miskin menjadi kaya, segala kebutuhan yang tadinya tidak ada menjadi ada, ya itu mujizat. Tapi salah satu mujizat yang sering kali kita abaikan adalah ketika Tuhan memberikan saudara dan saya daya tahan. Kita bisa bertahan, itu juga mujizat. COVID-19 atau pandemi ini memang membawa perubahan besar di dalam kehidupan manusia di seluruh dunia ini. Saya bukan berbicara tentang perubahan dalam arti new normal, bukan. Tetapi dampak perubahannya salah satunya adalah dari segi ekonomi. Hampir setiap orang di dunia ini mengalami dampak dari COVID-19 ini. Orang yang tadinya mapan hidupnya sekarang sudah mulai goyang. Orang yang biasanya mungkin hidup dalam kemewahan, sekarang mereka sudah mulai pikir-pikir lagi. Itulah dampak dari COVID-19. Ekonomi yang merosot ini akhirnya berdampak kemana-mana juga. Berdampak ke psikologinya orang. Ya kan? Orang jadi gampang stres. Ada yang sedang stres di sini? Ada yang sedang stres? Kalau punya uang nggak mungkin stres. Kalau nggak punya uang, pasti stres. Dampak ekonomi ini mempengaruhi semuanya, ke psikologinya orang, ke rohaninya orang yang tadinya semangat berdoa, semangat pelayanan. Akibat pandemi ini juga berdampak akhirnya menjadi merosot. Kenapa? Karena bulan demi bulan terus berdoa tapi kok bukannya ada hasil, bukannya lebih baik malah semakin terpuruk. Ini berdampak semuanya. Mulai kendor, berdoanya mulai pelit kasih persembahan, mulai tidak setia lagi kasih persepuluhan. Ya atau ya? Itu dampak dari pandemi. Gereja juga akhirnya terkena dampaknya. Nah ini yang saya perhatikan kok lucu ya. Seharusnya bukan ekonomi yang mempengaruhi iman seseorang. Bukan ekonomi yang mempengaruhi seseorang rajin pelayanan,
rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Matius 6 ayat 33 berkata apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan. Artinya seharusnya iman rohani itu mempengaruhi ekonomi, bukan ekonomi mempengaruhi rohani. Nah ini jangan dibalik Bapak Ibu. Iman seseorang itu akan mempengaruhi keadaannya, bukan keadaan mempengaruhi iman seseorang. Inilah mengapa kemudian banyak anak-anak Tuhan yang akhirnya stres karena dia balik semuanya. Yang seharusnya dianya semakin kuat di dalam Tuhan, ketika ada pergumulan dia semakin mencari Tuhan, semakin bergiat. Ini malah tidak. Nah inilah yang perlu kita perhatikan bersama Bapak Ibu. Karena saya perhatikan orang saat-saat ini mulai banyak yang kehilangan harapan. Ada yang sedang menantikan jawaban doa, boleh lambaikan tangannya. Ada yang sedang menantikan jawaban doa, saya juga menantikan jawaban doa. Nah pada pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan tentang penyertaan Tuhan memberi harapan. Amin. Kalau Tuhan menyertai kita, maka segala harapan kita itu pasti akan kita terima. Waktunya terserah Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Dia tidak pernah lupa dengan doa-doa saudara. Dia selalu memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya. Karena dia adalah Bapa yang baik. Inilah pentingnya kita menggali kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, agar jangan keadaan yang sulit yang terjadi saat ini memupuskan, menghilangkan harapan-harapan kita. Beberapa kali saya berbicara dengan beberapa anak-anak Tuhan, mereka sekarang seperti nggak punya harapan. Mereka seperti, kalau saya tanya, terus bagaimana ke depannya? Ya nggak tahu, mengalir aja ya. Mengalir kemana? Mengalir ke laut? Mengalir kemana? Situasi COVID seperti ini membuat orang hilang harapan. Yang tadinya punya harapan yang luar biasa, dia punya goal yang sudah dia siapkan. Gara-gara pandemi masa hilang. Segala keinginan itu masa hilang. Gak begitu. Kita punya Tuhan yang besar, seperti pujian tadi. Kita punya Tuhan yang besar. Kalau saudara menghilangkan harapan saudara, saudara sesungguhnya telah mengecilkan Tuhan. Saudara pikir Tuhan tidak bisa tolong sekalipun terjadi pandemi? Bisa. Yang penting ada penyertaannya di dalam hidup kita. Karena itu mari langsung saja kita buka Alkitab kita Bapak dan Ibu dari kitab Zefanya pasal yang ketiga mulai ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Saya berharap setelah ibadah ini saudara kembali semangat. Kembali semangat. Harapan-harapan yang mungkin selama beberapa bulan ini mulai saudara abaikan, kembali saudara doakan. Bahwa tidak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Yang penting ada penyertaannya. Sudah? Zefanya pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Kita akan memperhatikan firman Tuhan ini supaya saudara dan saya mengerti bahwa pengharapan kita di masa-masa sukar tetap menyala-nyala. Kita tetap excited. Sudah? Zefanya pasal yang ketiga mulai ayat yang ke-16 sampai ayat 20. Saya akan bacakan ayat 16, Bapak dan Ibu ayat 17. Kita membaca bergantian sampai ayat yang ke-20. Saya mulai. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Ayat 17, 23.
Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih, bacaan yang baru saja kita baca ini merupakan penggalan dari kisah pelayanan Nabi Zefanya. Nabi Zefanya, kitab ini termasuk dalam kitab nabi-nabi kecil. Nah, kitab Nabi Zefanya yang baru saudara dan saya baca, ini merupakan kisah di mana ketika dia melayani di masa Raja Yosia berkuasa. Dan pada saat itu, Raja Yosia dia sedang melakukan perubahan, sedang melakukan pembaharuan. Sebab bangsa Israel sekian lama mereka telah terpuruk dalam penyembahan berhala, terpuruk dengan gaya-gaya hidup yang tidak berkenan di hadapan Allah. Sehingga ketika Raja Yosia berkuasa, ketika dia baru mulai naik, hal pertama yang dia lakukan adalah dia melakukan pembaharuan iman. Dia melakukan perombakan. Segala kuil-kuil berhala dihancurkan. Mengapa? Karena Raja Yosia mengerti tanpa penyertaan Tuhan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang bangsa Israel harapkan, yaitu suatu pembebasan, itu tidak akan terjadi. Raja Yosia mengerti penyertaan Tuhanlah yang membuat segala sesuatunya menjadi mungkin. Nah, suatu perubahan ini pasti ada risikonya, iya enggak? Kalau saudara mau berubah pasti ada risiko. Demikian juga ketika Raja Yosia mau melakukan perubahan besar-besaran. Ada risiko, ada saja orang yang tidak senang. Ada saja orang yang kemudian berusaha menyerang. Pertobatan itu membutuhkan harga. Kalau saudara ingin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ada harga yang harus saudara bayar. Saya perhatikan masih banyak orang yang masih pengen berjalan di jalannya setan, tapi dapat berkat-berkatnya Tuhan. Jalannya jalan setan, berkatnya berkat Tuhan. Itu enggak mungkin. Itu enggak mungkin. Nah, inilah yang dimengerti oleh Raja Yosia. Sehingga dia bersama dengan Nabi Zefanya berusaha membawa pembaharuan iman. Bapak Ibu Saudara terkasih, apa yang dialami di kitab Zefanya ini kurang lebih sama dengan yang kita alami saat ini. Tuhan sedang melakukan perubahan di dalam kehidupan umat manusia. Dia sedang melakukan perombakan di dunia ini. Sekian lama kita harus jujur, sekian lama tatanan kehidupan manusia ini mulai kacau. Makna keluarga sudah mulai hilang. Tapi semenjak pandemi, semua orang dipaksa berada di rumah. Sehingga hubungan orang tua dengan anak kan kembali terjalin. Orang yang selama ini bergantung kepada kemewahan, karena dia mungkin juga punya koneksi, punya banyak tabungan. Pandemi COVID-19, sesuatu yang tidak pernah satu orang pun duga, menghancurkan semuanya itu.
Sekarang semua orang kembali datang kepada Tuhan. Sekarang semua orang mulai menyadari, orang percaya mulai menyadari bahwa hidup ini hanya bisa berjalan kalau ada penyertaan Tuhan. Jadi COVID-19 ini tidak berarti jelek Bapak dan Ibu. Tidak berarti jelek. COVID-19 ini justru mengoreksi iman saudara dan saya. Dan di tengah situasi yang sulit seperti ini, bagaimanakah pengharapan saudara? Apakah saudara masih tetap berharap pada kekayaanmu, pada hartamu, pada koneksimu, atau mau bertobat kembali datang kepada Tuhan? Karena ikut Tuhan itu bukan jalan yang tanpa hambatan seperti jalan tol. Coba perhatikan ayat yang ke-17 tadi. Ayat 17 kalimat yang pertama berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu. Bukan di depan ya Bapak Ibu. Di depan atau di antara? Kalau di antara itu dia ada di tengah-tengah atau di belakang atau di depan. Ada di tengah-tengah. Di dalam setiap pergumulan, di dalam keadaan yang sukar. Tuhan bukan di depan, dia di antara. Mengapa di antara? Karena ketika dia di tengah, dia bisa menopang saudara. Dia bisa mendorong saudara, memberikan semangat. Kalau dia di depan, dia akan menghalau semuanya sehingga kita terlena dengan kenyamanan. Ikut Tuhan bukan begitu. Ikut Tuhan bukan berarti semuanya tidak ada hambatan. Bukan begitu Bapak Ibu. Justru tantangan itu bagus. Tantangan itu bagus. Karena itu akan menempa saudara dan saya. Melatih saudara dan saya. Mendidik saudara dan saya. Amin. Itulah mengapa firman Tuhan katakan Tuhan Allahmu ada di antaramu. Dan dia bukan bersikap pasif. Dia bertindak sebagai pahlawan. Ini luar biasa Bapak dan Ibu. Ketika saya menyiapkan firman ini, saya jadi mengerti. Iya ya, ternyata Tuhan itu bukan menghalau masalah. Bukan. Dia bukan kita ikut Tuhan, kita rajin berdoa, kita pelayanan, bukan kemudian masalah tiba-tiba hilang. Bukan. Dia ada di antara dengan kita. Dia berjalan bersama dengan kita. Dalam perayaan Natal kemarin, Pak Gembala juga mengingatkan Immanuel, Allah beserta dengan kita. Bukan Allah di depan kita, dia beserta dengan kita. Tujuannya apa? Untuk mendorong kita ketika kita lemah. Menopang kita ketika kita mulai jatuh. Dia akan terus tuntun kita sampai saudara dan saya sampai di garis akhir. Amin. Inilah pentingnya penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan akan membawa saudara dan saya meraih harapan-harapan yang saudara kehendaki terjadi. Jadi Bapak dan Ibu, jika saudara terus membaca lebih lanjut tentang kisah ini, maka saudara akan menemukan bahwa ketika bangsa Israel bersedia diproses oleh Tuhan, mereka taat kepada Tuhan, maka Tuhan menyertai mereka. Dan bila Tuhan menyertai, maka semua harapan bangsa Israel ataupun harapan saudara dan saya pasti akan saudara dan saya terima. Sebab apa? Sebab harapan di dalam Tuhan bukanlah harapan yang kosong. Harapan di dalam Tuhan bukanlah harapan yang kosong. Saudara berharap pada dunia, itu adalah harapan yang kosong. Istilah orang zaman sekarang PHP. Saudara ngerti PHP enggak? Apa ya PHP singkatannya? Pemberi harapan palsu. Saudara berharap pada hartamu, saudara berharap pada manusia. Bahkan Alkitab berkata percuma berharap kepada pembesar-pembesar. Percuma, karena mereka hanya bisa PHP.
Sebab di dalam dunia ini tidak ada yang pasti. Teman terdekat sekalipun, dia tidak akan bisa memberikan kepastian. Selalu ada ketika saudara membutuhkan. Kepastian hanya ada di dalam Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Di dalam Tuhan saja ada kepastian. Karena di dalam Alkitab tidak ada mudah-mudahan, tidak ada semoga. Gak ada istilah seperti itu. Di dalam Alkitab segala sesuatunya adalah pasti. Dan ketika saudara taat, saudara minta Tuhan menyertai saudara, maka harapan itu pasti akan saudara dan saya terima. Karena dia bukan Allah yang PHP, bukan Allah pemberi harapan palsu. Namun demikian Bapak dan Ibu, ada satu hal yang perlu saya ingatkan. Agar penyertaan Tuhan itu tetap ada di dalam diri saudara. Saudara juga harus mau mendengar dan melakukan yang diperintahkan oleh Tuhan. Tahukah saudara bahwa Tuhan mau memberkati saudara? Janji Tuhan, hidup orang percaya akan terus naik dan bukan turun. Kalau saudara saat ini hidupnya sedang turun, itu artinya ada sesuatu yang tidak beres dengan kerohanian saudara. Mungkin saudara berkata, loh Pak, tapi banyak kok hamba-hamba Tuhan juga hidupnya sedang turun. Saya tidak bicara tentang jumlah tabungan. Saya berbicara tentang kualitas iman. Saya berbicara tentang kualitas hidup. Saya tidak bicara tentang jumlah harta. Harta gampang sekali kalau Tuhan mau tambahkan, terlalu gampang. Tetapi janji Tuhan adalah hidupmu terus naik dan bukan turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Artinya ketika saudara dan saya berjalan bersama dengan Tuhan, seharusnya hidupmu itu terus naik apapun keadaannya. Apapun situasinya, hidup saudara seharusnya terus naik dan bukan turun. Mengapa? Karena di ayat yang ke-20 dikatakan apa? Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab, jangan liatin saya, sebab aku mau. Siapa yang mau? Tuhan. Kalau Tuhan yang mau, apakah ada yang bisa menghalangi? Kalau Tuhan punya kehendak, apakah ada yang bisa menghalangi? Ada yang bisa membatalkan? Kalau Tuhan mau membawa saudara menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa, adakah yang bisa menghalangi? Tidak ada. Tuhan mau agar saudara dan saya hidupnya terus naik, terus naik. Dia yang mau. Hebat kan? Mungkin saudara gak pernah kepikiran. Tapi Tuhan mau membawa saudara menjadi kenamaan. Menjadi kepujian di antara segala bangsa. Dengan cara memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Artinya ketika keadaan sulit, hidupmu justru akan terus naik. Hidupmu akan terus terang. Terus menyala. Bukan meredup. Sebab Tuhan yang mau. Ketika saya baca ini, saya bilang, wow. Tuhan kita gila juga ya. Lagi keadaan sukar gini, dia mau membuat saudara dan saya menjadi kenamaan. Ketika orang sedang gigit jari, orang di luar sana sedang gigit jari. Mereka sedang merenung, aduh bagaimana hidup kita, bagaimana pekerjaan, bagaimana usaha kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, dia sedang bekerja untuk mengangkat saudara naik. Sebab dia yang mau, Tuhan yang mau. Nah oleh karena itu harus ada timbal baliknya. Agar janji-janji Tuhan itu dapat saudara dan saya terima.
Ada 3 hal yang perlu saudara dan saya kerjakan. Ada 3 hal yang Allah firmankan agar bangsa Israel lakukan. Sehingga mereka dapat keluar dari penderitaan. Mereka dapat keluar dari perbudakan. Mereka dapat keluar dari penjajahan. Apa itu yang 3 hal yang Allah kehendaki? Yang pertama, Bapak dan Ibu perhatikan ayat 16a. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, apa Bapak Ibu? Janganlah takut. Kalau dibilang jangan takut, berarti bangsa Israel sedang mengalami ketakutan. Kan nggak mungkin orang lagi ketawa-ketawa dibilang janganlah takut. Ya kan nggak nyambung ya kan. Tapi karena dia ketakutan, maka Allah berkata janganlah takut. Dalam situasi sukar seperti ini banyak yang takut. Banyak yang takut, banyak yang khawatir. Demikian juga yang dialami oleh Raja Yosia. Demikian juga yang dialami oleh semua bangsa Israel. Ketika mereka harus melakukan suatu perubahan, banyak yang takut. Mengapa takut? Karena pada saat itu terjadi ekspansi dari bangsa Asyur. Mereka takut, wah nanti kita kalau berubah begini, kita nanti malah jadi dimusuhi dan lain sebagainya. Banyak yang takut dengan perubahan. Tapi Tuhan berkata, jangan takut. Dalam hidup ini kita seringkali takut. Takut akan masa depan, takut akan hari esok, seringkali takut. Itulah mengapa dalam satu penelitian Alkitab, ditemukan bahwa frase jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, totalnya di seluruh Alkitab berjumlah 365 frase. Yang artinya dalam 1 tahun ada berapa hari? 365 hari. Artinya Tuhan mau mengingatkan saudara dan saya, setiap hari jangan takut, setiap hari jangan cemas, setiap hari jangan khawatir. Karena Tuhan ada di antara saudara dan saya. Tuhan ada di antara saudara dan saya. Dalam ayat ini dikatakan janganlah takut. Takut itu dalam bahasa Yunani itu phobos. Phobos itu fobia. Fobia itu kan sesuatu ketakutan yang semu. Ketakutan yang bukan sebenarnya. Ada orang mungkin fobia dengan air. Ada orang ada fobia dengan ketinggian dan lain sebagainya. Itu sebenarnya ketakutan yang semu. Kenapa? Ada orang yang fobia dengan ketinggian. Aduh nanti kalau saya lompat nanti saya jatuh mati gitu. Waduh nanti kalau saya kena air saya tenggelam. Akhirnya dia fobia. Atau dia pernah mengalami satu trauma. Kata phobos ini adalah satu ketakutan yang belum menjadi kenyataan. Di masa-masa sekarang banyak orang khawatir, banyak orang cemas akan sesuatu yang belum terjadi. Siapakah yang tahu apa yang akan terjadi 5 menit ke depan? Siapa yang tahu hidup saudara 1 jam ke depan? Tahu secara pasti? Enggak ada yang tahu kok. Enggak ada yang tahu. Hidup saudara dan saya ada di tangan Tuhan, amin. Bukan di tangan COVID-19. Ada di tangan Tuhan. Seorang polisi datang berbincang-bincang dengan saya. Dia tanya, aduh Pak Pendeta gimana ya? Saya ini kan buser. Ya buser itu kan nangkap orang. Dan namanya kalau ada maling mau ditangkap, ada nggak maling pakai masker dulu? Ya nggak ada kan, maling ya kan. Masa kita nangkep maling harus jaga jarak? Kan nggak mungkin juga. Jadi dia tanya, Pak gimana ya? Saya ini kan buser. Kalau saya mau nangkep bandar narkoba atau apa, kadang-kadang yang ditangkap nggak ada pakai masker, nggak pakai face shield, dan kan nggak mungkin juga kalau kita harus
jaga jarak. Kadang-kadang lari ke kampung-kampung. Itu gimana Pak? Saya bilang, Pak, selama kita sudah bijak, kita sudah pakai masker, pakai face shield, kita ikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah, sisanya serahkan sama Tuhan. Ngapain saudara harus pusing? Saya bilang. Hidup dan mati di tangan Tuhan. Lain ceritanya kalau saudara nyolot, itu menguji Tuhan. Wah, Tuhan bisa tangan kita, nggak perlu pakai masker, nggak perlu cuci tangan. Itu namanya saudara menguji Tuhan. Lain ceritanya saya bilang. Saya pernah kisahkan tentang kisah, ya sebenarnya kisah tragis. Tapi yang saya mau tunjukkan adalah hidup dan mati seseorang bukan dari satu penyakit ataupun hal-hal lainnya, tetapi ditentukan oleh Tuhan. Jadi ada cerita suami istri mereka bertengkar. Si suaminya ini selingkuh gitu loh. Nah, sehingga pada satu titik mereka memutuskan untuk bercerai. Nah, tetapi ketika mereka mau proses cerai, belum bercerai ini, istrinya sakit. Dan singkat cerita divonis istrinya ini sakit kanker. Akhirnya dia dirawat di rumah sakit. Nah kemudian salah seorang keluarganya menghubungi suaminya. Istri kamu sekarang sedang sakit kena kanker gitu. Tidak lama kemudian suaminya yang tinggal di luar kota datang. Dia datang, dia kunjungi istrinya di rumah sakit. Dan dia dari situ dia tahu istrinya sudah sakit kanker stadium 4. Ya kan? Tapi bukannya dianya prihatin, si suaminya malah bahagia. Dia malah ngeledekin, udah biar kamu mati aja kamu. Kalau kamu mati sekarang aku bebas, gini-gini gitulah. Wah, dianya ketawa-ketawain terus. Istrinya hanya diam saja. Pulang dari rumah sakit, dia mau kembali ke kota asalnya, dia naik pesawat. Ataunya di tengah jalan pesawatnya jatuh. Ini true story ini. Pesawatnya jatuh dan suaminya ini meninggal. Padahal yang seharusnya meninggal yang mana? Istrinya. Berapa bulan kemudian justru istrinya sembuh. Sembuh total. Ini yang saya mau katakan. Apa yang harus engkau takuti? Kita tidak tahu hidup kita seperti apa. Jalanilah hari-hari saudara bukan dengan ketakutan Bapak dan Ibu. Oleh karena itu saudara dan saya perlu meninggalkan segala pikiran yang membuat kita lemah. Apa itu pikiran yang membuat kita lemah? Phobos, ketakutan, kekhawatiran akan hari esok. Buang semuanya itu dan peganglah pikiran yang memberikan kekuatan. Pikiran yang memberikan kekuatan ialah janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Saya mengerti keadaan sekarang sedang sulit. Tapi saudara tidak perlu khawatir karena Tuhan mau mengangkat saudara dan saya menjadi kenamaan. Dia mau memulihkan saudara. Itulah mengapa dalam firman Tuhan ini Allah berkata kepada bangsa Israel, kepada Yosia, jangan takut. Jangan engkau khawatir. Karena mereka mengkhawatirkan gimana kalau kita berubah nanti kita ya, kalau kita mau taat sama Tuhan, nanti bangsa Asyur begini, nanti belum lagi rakyat begini. Ada begitu banyak ketakutan-ketakutan yang belum terjadi. Jangan kau takut. Tuhan kita selalu punya kejutan-kejutan untuk memberkati saudara. Amin. Dia selalu punya kejutan. Berapa waktu yang lalu saya dapat kabar nih. Maaf ya Pak Jito ya kalau saya singgung di sini. Pak Jito dapat TV. Wah saya marah langsung kan. Saya bilang waduh, kebetulan dia beli barang elektronik di tempat di mana saya juga sering belanja di situ. Saya beli AC 2, saya banyak belanja di situ. Lah saya nggak menang, dia yang menang kan. Saya dapat kabar, wah Pak saya dapat TV katanya. Loh kok bisa? Iya saya lagi beli ini, cuman beli itu aja ya Pak ya. Bisa dapat TV. Loh saya beli macam-macam, punya banyak kupon undian, nggak menang-menang sampai sekarang.
Kita nggak pernah tahu. Itulah yang saya katakan, Tuhan kita selalu punya kejutan-kejutan untuk memberkati saudara, mencukupkan kebutuhan saudara. Secara akal manusia pasti peluang saya untuk dapat TV lebih besar. Iya nggak? Orang saya banyak belanjanya. Belum istri saya minta halusin daging itu loh, nggak tahu apa namanya lah. Macam-macam lah dia beli. Banyak saya kuponnya, ada kali 15-an, banyak saya kuponnya. Pak Jito cuma beli satu barang, dia yang menang. Itulah hebatnya Tuhan kita. Amin. Dia selalu punya banyak cara untuk menolong saudara. Jangan saudara pikir, wah kalau jawaban dari persoalan saya hanya dari si A. Hanya lewat A saja, maka persoalan saya bisa selesai. Siapa bilang? Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan bisa kirim burung gagak untuk mencukupkan kebutuhan saudara. Amin. Bangsa Israel, mereka harus berjalan 40 tahun di padang pasir. Gak ada Grab, gak ada Gojek. Mau pesan makanan di mana coba? Tapi Tuhan bisa kirim makanan untuk mereka. Sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan. Itulah yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Demikian juga dalam harapan-harapan saudara. Jangan engkau kendurkan. Jangan engkau hilangkan harapan-harapan saudara. Sepanjang Tuhan menyertai saudara, maka segala sesuatunya itu mungkin. Amin. Segala sesuatunya pasti bisa. Sekalipun orang dunia katakan, wah kamu gila punya harapan kayak begitu. Itu sih terlalu mengada-ngada. Yang real sajalah. Yang masuk akal sajalah. Dengar baik Bapak Ibu, Tuhan kita itu tidak masuk akal. Kalau Tuhan kita masuk akal, dia bukan Tuhan. Justru karena cara kerja Tuhan tidak masuk akal, maka dia adalah Tuhan. Amin. Kalau saudara bisa tebak Tuhan, ya dia bukan Tuhan. Berarti dia terjangkau oleh akal pikiran kita. Justru dia tidak terjangkau. Makanya kita harus terus berharap. Kita terus undang dia agar menyertai kehidupan kita. Itu yang pertama. Penyertaan Tuhan. Janji Tuhan akan saudara dan saya terima jika saudara melangkah setiap hari dengan tidak takut. Yang kedua Bapak Ibu, saudara terkasih, perhatikan ayat yang ke-16 kalimat selanjutnya. Setelah dikatakan janganlah takut hai Sion, Allah berkata janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Artinya supaya saudara dan saya menerima janji Tuhan. Saudara bisa menerima harapan-harapan yang sudah saudara siapkan. Saudara tidak boleh patah semangat. Jangan patah semangat. Kalau saudara sudah patah semangat, Tuhan juga gak bisa tolong. Kalau saudara sudah patah semangat, wah sudah gak ada lagi harapan buat saya, buat pekerjaan saya. Tuhan juga gak bisa tolong. Tapi kalau saudara selalu excited, selalu semangat, maka janji Tuhan itu akan menjadi mungkin saudara dan saya terima. Perubahan yang terjadi saat ini memang mematahkan banyak semangat orang. Saya lihat begitu banyak orang-orang percaya semangatnya udah mulai kendor. Mulai dari semangat dia berdoa. Kan saya sering kadang-kadang ngobrol dengan jemaat gimana dengan doa, dengan kehidupan doanya, baca firman-Nya, udah mulai kendor. Mereka lebih fokus bekerja. Mereka lebih fokus untuk cari uang. Karena mereka pikir, wah kalau gak ada uang nanti gimana? Saya tidak mengatakan uang itu tidak penting. Saya tidak mengatakan bekerja itu tidak penting. Tetapi yang terpenting adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang terpenting. Jangan kita semangat hanya ketika kita dalam keadaan baik, dalam keadaan nyaman, dalam keadaan diberkati. Tetapi ketika Tuhan izinkan kesulitan,
ketika Tuhan membawa kita kepada suatu perubahan, kita menjadi patah semangat. Mari kita tetap semangat apapun yang terjadi Bapak dan Ibu. Saya mengutip satu pepatah yang luar biasa menurut saya. Pepatah ini berkata begini, kita tidak bisa mengendalikan angin saat berlayar. Iya enggak? Kalau kita naik perahu kan kita tidak bisa mengendalikan angin. Tetapi kita bisa menyesuaikan layarnya. Betul juga. Maksudnya adalah kita tidak selalu bisa mengendalikan keadaan. Kita tidak bisa mengendalikan situasi. Tetapi kita selalu bisa mengendalikan diri kita untuk mengatasi keadaan, untuk mengatasi situasi. Kadang-kadang masalah di luar terjadi tanpa kita bisa mengendalikan. COVID-19 siapa yang bisa menyangka? Pengusaha-pengusaha banyak yang mengalami kesulitan saat ini. Dan kita nggak bisa kendalikan. Tetapi kita selalu bisa mengendalikan yang terjadi pada diri kita. Kita bisa kendalikan diri kita. Bagaimana kita bisa keluar dari masalah itu. Dan salah satu kunci utamanya adalah bergantung kepada Tuhan. Saya terlalu yakin bukan karena saya seorang pendeta, saya seorang teolog, bukan karena saya sendiri mengalami dalam kehidupan saya. Usaha keluarga kami juga mengalami goncangan. Usaha keluarga kami mengalami goncangan dahsyat. Pak Hendro pasti tahu usaha travel kita gimana ya, porak-poranda dibikin. Sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Tapi itu terjadi. Tapi puji Tuhan, sampai detik ini tidak ada satu karyawan pun yang kami berhentikan. Dan puji Tuhan, sampai kemarin kami masih bisa bayar THR. Waduh. Saya kalau sudah masuk bulan 12 tuh udah ketar-ketir, aduh THR gitu kan. Gimana ini bayar THR lagi situasi kayak gini. Puji Tuhan. Dan ketika saya dengan istri mikir-mikir, ya nggak tahu dari mana, saya juga nggak ngerti. Kok bisa cukup ya? Yang bisa kami lakukan adalah ya kami coba berhemat sebisa mungkin. Kami mencoba berhemat sebisa mungkin. Bahkan kami sudah punya planning mau jual tanah. Mungkin ada beberapa orang yang sudah tahu. Waktu itu saya sudah pasang iklan, dijual tanah. Puji Tuhan, nggak perlu dijual tanah. Bisa aja, bukan berarti kami lebih, enggak. Hanya ketika ada masalah, saya dan istri sekarang lebih banyak berdoa bersama. Lebih banyak kami berseru kepada Tuhan, udah gak tahu lagi Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, saya sudah gak tahu lagi. Saya hanya begitu aja. Dan ketika situasi terus menekan, bukan semangat kami kendor, justru kami semakin bergairah, makin ngotot doanya. Makin ngotot doanya. Mari Bapak dan Ibu, keadaan yang sukar jangan bikin kita patah semangat. Jangan membuat kita kendor. Berulang kali Bapak Gembala mengingatkan, hati-hati dengan gereja YouTube. Nah ini hati-hati. Kalau saudara jadi jemaat Kairos, jadilah jemaat Kairos. Jangan jadi jemaat YouTube. Karena banyak sekali pengajaran-pengajaran yang berkembang saat ini yang tidak bertanggung jawab. Bukan menguatkan, malah membuat kita jadi cemas. Membuat kita jadi khawatir, mematahkan semangat. Saya undang kita semua membaca Mazmur 27 ayat yang pertama. Mazmur 27 ayat yang pertama berkata demikian, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Kepada siapakah aku harus gemetar? Masa saudara takut dengan keadaan yang sukar sekarang ini? Masa saudara kendor semangatnya hanya karena ada situasi yang terus menekan, ekonomi yang semakin sulit, inflasi dan lain sebagainya? Saya berdoa kita semua tetap semangat. Saya berdoa roh kita semua terus menyala-nyala, terus menyala-nyala.
Karena di situasi sulit seperti sekarang inilah momen bagi saudara dan saya untuk mengoreksi, mengevaluasi iman kita. Apakah kita sebenarnya hidup bergantung pada Tuhan atau bergantung pada kekayaan. Inilah momennya. Kalau saudara tiba-tiba menjadi patah semangat, itu artinya saudara selama ini bukan hidup bergantung pada Tuhan. Saudara bergantung pada harta kekayaan saudara. Inilah yang saya katakan di awal, ironis. Ekonomi mempengaruhi iman, padahal seharusnya iman mempengaruhi ekonomi. Jangan lemah, jangan patah semangat sekalipun keadaan seperti ini. Penyertaan Tuhan akan membawa saudara dan saya meraih harapan-harapan ke depan. Amin. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu, yang Allah kehendaki untuk bangsa Israel lakukan dan juga untuk saudara dan saya kerjakan agar janji penyertaan Tuhan itu tetap ada. Perhatikan ayatnya yang ke-12 dan ayat 13. Ini ayat yang belum kita baca. Ayat 12 dan ayat 13 berkata demikian. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah. Dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Jadi Tuhan akan membiarkan hidup orang-orang yang rendah hati dan bukan yang kuat, justru yang lemah. Tujuannya apa? Supaya mereka mencari perlindungan pada nama Tuhan. Situasi sulit seperti sekarang ini, lemah ekonomi, lemah tubuh mungkin. Ada yang mungkin mengalami sakit penyakit. Jika saudara bisa bertahan, itulah yang saya katakan itu mujizat. Itu artinya Tuhan sedang bekerja di dalam hidup saudara. Saudara sedang diproses oleh Tuhan. Ayat 13, mereka tidak akan melakukan kelaliman, yaitu orang yang rendah hati dan yang lemah ini. Atau berbicara bohong, dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang ganggu. Hal ketiga yang Allah kehendaki agar penyertaan Tuhan itu ada adalah saudara harus hidup dalam kebenaran Allah. Hidup dalam kebenaran Allah, bukan kebenaran dunia. Kebenaran dunia ini selalu berubah-ubah Bapak dan Ibu. Dan kebenaran Allah dan kebenaran dunia ini bertolak belakang. Kebenaran dunia mengajarkan saudara di situasi sulit seperti sekarang ini, ayo kita banyak berhemat, kita mesti bijak, ya saya setuju. Cuman akhirnya jadi pelit. Pelit, bukan berhemat, pelit. Saya berdoa tidak ada jemaat di tempat ini yang mengurangi persepuluhannya. Karena persepuluhan itu milik Tuhan dan itu adalah kebenaran Allah. Itu adalah kebenarannya Allah. Kebenaran dunia mengatakan, oh gak apa-apalah, gak apa-apa. Tuhan juga ngerti situasi sedang sulit. Salah satu jemaat di Kepanjen begitu. Jujur sih, puji Tuhan. Dia ngasih persembahan tapi dia jujur. Pak, saya kurangi. Loh kenapa dikurangi? Ini orang lucu juga. Memang orangnya lucu sih. Saya kurangi. Iya Pak, situasi gini-gini. Saya bilang, oh ya udah. Saya bilang, nanti kalau kamu punya berkat, Tuhan juga kasihnya cicil. Saya bilang. Kan dia karena satu keluarga mereka pengen punya mobil gitu. Nah, jadi mungkin bulan depan Tuhan kasih bannya dulu, saya bilang. Nanti kalau bulan berikutnya baru yang ban, kan ada 4 ban, ya 4 bulan lah minimal saya bilang. Oh jangan begitu Pak, ini kita karena hujan. Ya kalau kamu gak mau begitu, Bapak juga harus kasihnya juga jangan tanggung-tanggung sama Tuhan. Jangan dipotong-potong, supaya berkata jangan dipotong-potong, saya bilang. Ya Pak ya. Ya Pak, minggu depan saya kasih sisanya. Gitu. Dia berusaha hidup dalam kebenaran Allah. Dan saya katakan, persepuluhan tidak akan bikin Tuhan menjadi kaya. Saudara gak kasih juga Tuhan gak akan bangkrut. Percayalah.
Justru ketika engkau memberi untuk Tuhan, Tuhan membalasnya berlipat kali ganda. Siapa yang diuntungkan? Saya kasih contoh Malikiya 3 ayat 10 deh. Suruh kasih persepuluhan, maka Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap di langit. Pertanyaan saya, yang diuntungkan gereja atau saudara? Orang yang ngasih persepuluhan. Gereja gak pernah diuntungkan. Apa untungnya gereja? Gak ada untungnya. Mungkin saudara bilang, wah persepuluhan gini. Enggak. Justru saudara yang diuntungkan. Ketika saudara cuma kasih 10%, Tuhan buka tingkap-tingkap di langit. Iya kan? Itu hidup dalam kebenaran Allah. Kebenaran dunia tidak mengajarkan begitu. Kebenaran dunia berpusat kepada manusia. Tapi kebenaran Allah bersumber dari Allah dan tertuju hanya kepada Allah. Itu kebenaran Allah. Dalam bekerja kalau kita tidak sikut menyikut, wah kalau kita tidak sikut menyikut, kita yang disikut. Mendingan sebelum kita disikut, kita sikut duluan. Nah kan begitu. Itu kebenaran dunia. Kebenaran Allah justru lain. Ada orang yang nyikut, kita gak boleh balas. Malah Tuhan suruh katakan, berkati musuhmu. Wih gila juga. Tapi itu kebenaran Allah. Itu kebenaran Allah. Dan kalau orang ada roh Allah di dalam dirinya, dia akan selalu bisa melakukan kebenaran Allah. Mengapa kita merasa melakukan kebenaran Allah ini sulit? Karena kita terlalu khawatir, wah kalau saya begini nanti saya dianggap sok suci. Kalau saya enggak begitu nanti saya dijauhi. Kalau saya enggak begini saya enggak akan untung, kapan lagi? Kalau enggak sekarang, kapan saya untungnya? Lama-lama saya bisa buntung. Itu kata saudara. Karena kita hanya hidup dalam kebenaran dunia. Tapi cobalah hidup dalam kebenaran Allah. Nikmat, luar biasa. Itulah mengapa di ayat 13 dikatakan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggu. Entah itu COVID, entah itu pesaing usaha saudara, entah itu sesama karyawan, entah itu teman pelayanan, siapapun tidak akan ada yang mengganggu saudara. Saudara hanya seperti domba, cuman duduk saja makan rumput dengan tenang. Karena Tuhanlah yang akan menyertai saudara sebagai pahlawan. Inilah kebenaran Allah Bapak dan Ibu. Inilah indahnya saudara dan saya ikut Tuhan. Kebenaran dunia seringkali menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan kenyamanan, mendapatkan keamanan, mendapatkan kekuasaan. Maka benarlah yang Alkitab katakan tentang situasi di akhir zaman, di mana orang akan mencintai dirinya sendiri. Orang akan semakin mencintai dunia, sehingga yang jahat akan bertambah jahat. Saudara kekasih, mari kita bijaksana dalam menjalani hidup. Sebab pada saatnya kita akan ditimbang oleh Allah. Yang mana hasil timbangan Allah menentukan saudara akan meraih harapan atau tidak. Dengar baik. Hidup saudara saat ini, apakah saudara hidup dalam kebenaran Allah atau tidak, itu menentukan apakah saudara akan menerima janji Tuhan atau tidak. Nanti di rumah saudara bisa lihat Daniel pasal yang kelima, di mana ada tulisan di dinding, mene mene tekel ufarsin. Itu kan ketika diterjemahkan oleh Daniel, Daniel katakan apa kepada raja? Raja setelah Allah menimbang, ternyata timbangannya raja terlalu ringan. Sehingga pemerintahannya raja akan berakhir. Itulah intinya. Artinya harapannya dia agar dia bisa menjadi raja yang hebat itu menjadi mustahil. Kenapa? Karena ketika Allah menimbang perbuatan raja ini, Tuhan menimbang terlalu ringan. Ternyata Tuhan kita punya timbangan. Dia akan nimbang saudara hidup dalam kebenaran Allah atau kebenaran dunia. Dan ketika saudara hidup dalam kebenaran Allah, maka harapan-harapan itu akan Tuhan berikan kepada saudara dan saya.
Mari Bapak dan Ibu, sekalipun keadaan sukar seperti sekarang ini, sepertinya mustahil saudara bisa menjadi orang yang hebat, saudara akan bisa terus naik, saudara akan bisa diberkati. Mari kita hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Percaya, ikutilah, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Maka penyertaan Tuhan akan membawa harapan yang baru bagi saudara dan saya. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Ada 3 hal pada pagi hari ini. Penyertaan Tuhan memberi harapan kepada saudara dan saya. Jika saudara melangkah setiap hari dengan tidak takut. Yang kedua, tidak patah semangat. Dan yang ketiga, hidup dalam kebenaran Allah. 3 hal ini yang Allah minta untuk saudara dan saya lakukan. Maka apapun keadaan yang terjadi di luar sana, saudara gak perlu khawatir, saudara gak perlu tegang. Tiap hari tegang, baru bangun tegang, bangun pagi mikirnya duit, bangun pagi mikirnya duit. Tegang terus. Dulu saya begitu, waktu saya masih aktif sebagai pengusaha jauh dari Tuhan. Hidup mengandalkan uang, hidup mengandalkan koneksi. Setiap hari saya bangun itu mikirnya gimana bisa bayar utang, gimana bisa bayar cicilan. Itu terus pikiran, karena saya kan pengusaha rental. Itu terus. Makanya belum waktunya saya sudah ubanan dibanding teman-teman saya mungkin. Namun ketika saya dipulihkan oleh Tuhan, saya mengerti, terserah Tuhan. Hidup saya bukan untuk menumpuk uang. Uang itu hanyalah alat untuk kita bisa melayani Tuhan. Uang bukan tujuan. Harta bukan tujuan. Itu hanyalah cara. Oleh karena itu mari kita ubah pola pikir kita itu. Kalau saudara sudah mulai hidup di dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, maka semua harapan-harapan sekalipun dalam keadaan yang sulit seperti sekarang ini bukanlah hal yang mustahil. Semuanya mungkin terjadi dan semuanya pasti bisa. Waktunya terserah Tuhan. Sekali lagi, jangan takut, jangan patah semangat, hidup dalam kebenaran Tuhan. Mari kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan pujian berikut ini. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagiku. Sebab ku percaya, bukan karena pilihan, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena pilihan, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil
Hari demi hari keadaan dunia memang semakin sulit. Tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka penyertaan Tuhan memberi harapan kepada saudara dan saya. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, akan selalu ada jalan keluar. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini bagi kami semua. Kami mau hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya bahwa bersama dengan Tuhan kami akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Kami tidak mau takut, kami tidak mau khawatir, kami tidak mau cemas. Kami tidak mau patah semangat dan kami mau tetap hidup dalam kebenaran Allah. Maka kami percaya penyertaan Tuhan akan menolong kami, menopang kami untuk mengatasi keadaan yang sulit sekalipun, keadaan yang sukar sekalipun. Terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan. Biarlah kami semua boleh hidup di dalam perlindungan Tuhan. Biarlah kami setiap hari boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu berjalan bersama Tuhan, kami akan mampu mengatasi segala masalah. Kami akan mampu keluar sebagai pemenang dan menerima segala impian-impian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa, kuatkan iman dan roh setiap jemaat. Agar kami semua hari lepas hari boleh tetap kuat, tetap teguh di dalam Tuhan. Mengiring Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab aku percaya bukan karena berlihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Percaya bukan karena berlihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Saya udah cepat untuk bangkit berdiri. Kau bersyukur atas ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap memberkati kami. Tuhan tetap menyertai kami dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan pagi hari ini kami menyatukan hati kami berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan kiranya Tuhan memberkati presiden dan setiap jajaran menteri-menterinya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, jikalau Engkau sudah memilih presiden kami yakin dan percaya Tuhan akan bekerja atas presiden kami. Tuhan kiranya Tuhan hati-Mu ada atas bangsa kami. Kami yakin dan percaya bahwa bangsa kami akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk Bapak Gembala di tempat ini. Kami yakin dan percaya Bapak Gembala kami akan menjadi berkat bagi jemaat di tempat ini. Menjadi kekuatan bagi setiap kami. Tuhan memberkati kesehatannya, Tuhan memberkati pekerjaannya, Tuhan memberkati keluarganya. Segala aspek kehidupannya Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa untuk gereja cabang Kairos di Kepanjen.
Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan juga memberkati Bapak Pangeran dan keluarganya. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memakai beliau semakin hari semakin luar biasa Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas gembala yang kami miliki saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat di tempat ini. Kiranya dimanapun jemaat berada, Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Kami yakin dan percaya setiap jemaat dijauhkan dari segala macam virus-virus yang ada. Kami yakin dan percaya mereka bisa dalam kondisi yang sehat. Kami yakin mereka bisa tetap berkumpul bersama kami di tempat ini beribadah bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan menerima berkat Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu angkat tangan bersama-sama pada pagi hari ini. Pulanglah ke rumahmu dan bawa berkat rahmat Tuhan yang melimpah-limpah atas keluargamu semuanya. Diberkati suami, istri, anak-anakmu, kedua orang tuamu, kedua mertuamu, bahkan orang yang tinggal dalam rumahmu. Terimalah berkat Tuhan dalam pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan di dalam kesehatanmu. Terimalah berkat Tuhan dalam keluar masukmu. Dan apapun yang dijumpai tanganmu dibuatnya berhasil dan beruntung. Dan sekarang juga terimalah kasih sayang dan damai Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui segala akal, memberi dalam hati pikiranmu, sehingga dalam masa seperti ini engkau punya sukacita, engkau tak punya pengharapan. Engkau percaya pengharapan dalam Tuhan tidak mengecewakan. Masa depan sungguh ada dalam Tuhan. Dan kiranya penyertaan Roh Kudus menyertai saudara semuanya, menghiburmu mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua. Mari yang percaya sambil mengatakan amin. Selamat pagi, Tuhan berkati Bapak Ibu.